Atau market berbeda yang dalam arti adalah itu adalah produknya sebelum dijual kemana, sekarang dijual ke produk yang berbeda. Itu berarti kita harus cari tahu kebutuhan customer. Tetap di mana-mana kita harus pahami dulu apa kebutuhan si customer itu. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang sales dan marketing. Sahabat sales, kali ini kita mau bahas nih, gimana seorang sales bisa masuk ke satu market yang baru gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke satu market yang baru, dan bagaimana dia membangun hubungan ya gitu dengan calon customer di tempat yang baru. Oke, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada bersama Coach Antonius Arif, dan saat ini kita berada di mana nih Coach? Di Sambisari Coffee and Resto. Space ya, bukan resto ya, space. Ya. Space itu berarti artinya bukan luar angkasa ya, tempat. Iya, tempatnya Lokasi. nyaman ya. Cozy Nyaman ya. Bahkan ini ada suara binatang yang kita nggak pernah denger ya. Gareng apa tadi gitu namanya? Iya. Di sini gitu ya. Yang ada di sini, yes. Nah, jadi yang teman-teman sahabat sales dimanapun yang ada di sekitar Jogja sini. Iya, gitu harus ya. ke daerah Sambisari, cari coffee shop Sambisari Coffee and Space. Nah, oke, Coach, gini, ini tentang seorang sales yang mau masuk ke market baru. Oke. Nah, kira-kira hal-hal apa, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk masuk ke pasar baru tersebut gitu ya, dan bagaimana dia bisa untuk memahami gitu ya tentang market yang baru ini. Ini pertanyaannya agak menarik ya, karena ini luas banget pertanyaan. Apa yang harus dilakukan kalau saya masuk ke market yang baru? Iya. As apa nih? As a marketer atau sebagai sales? Sales. Nah, kalau sebagai sales, pasti yang pertama akan saya lakukan adalah datang ke toko-toko. Tergantung jualannya kemana dulu juga. Oh, oke. Ya dong. Berarti Intinya next buat ini saya apa? mau market baru atau nggak market baru itu no issue. Sebenarnya sama aja jualannya. Memang ada metode kalau modelnya door to door, ada berbagai konsep. Ada yang datang kita ke rumah ganjil, ada yang datang ke rumah genap dan sebagainya. Cara jualannya kalau sales gimana? Ya tetap sama. Karena konsepnya selama sales disuruh jalan ya tetap jalan dengan prinsip atau skill yang memang sudah dimiliki. Sales biasanya nggak akan terlalu pusing dengan market yang pasar yang baru. Tidak akan pusing. Hanya paling kalau pasar yang baru kan macam-macam tuh, bisa pasar baru dalam arti pengertian lokasinya berbeda, tapi target marketnya sama, berarti isunya sama dong. Atau market berbeda yang dalam arti adalah itu adalah produknya sebelum dijual kemana, sekarang dijual ke produk yang berbeda. Itu berarti kita harus cari tahu kebutuhan customer. Tetap di mana-mana kita harus pahami dulu apa kebutuhan si customer itu. Ya dong. Kalau saya mau jualan misalnya ke mahasiswa, berarti apa yang saya lakukan? Saya harus tahu dulu kebutuhan customer itu apa. Nah, kebutuhan itulah yang saya rancang gitu. Balik kamu kebutuhannya apa dong? Ya. Ya kan? Misalnya saya garap, kalau saya masuk ke pemerintahan, ya saya harus tahu di pemerintahan tuh kebutuhannya apa, baru saya bisa jualan. Ya pada dasar masalah jualannya tetap sama, cuman hanya perlu cari tahu apa kebutuhannya. Jadi kita harus pertama sadar akan kebutuhan mereka, kedua mereka kemudian mempertimbangkan bahwa barang kita sama nggak sesuai dengan kebutuhan. Beda kalau dia adalah marketing. Kalau marketing lebih tricky karena dia harus melakukan riset, dia melakukan apa dan sebagainya gitu Bu. Jadi nggak bisa. Saya ambil contoh kayak kemarin lah, anggaplah produk kosmetik gitu ya. Kalau produk kosmetik misalkan, dia sebelumnya garapnya ke customer mana? Orang pekerja. Oh, dia ganti menjadi apa? Fitness. Ya itu pasti beda kebutuhan. Makanya lakukan riset. Risetnya nggak perlu gede, riset kecil aja 100. Cari tahu apa yang paling penting buat mereka dalam membeli gitu kan. Habis itu kita lakukan riset, bikin produk packagingnya baru tawarkan. Kalau sales mah jualan tetap sama. Berarti Yang susah, ya. yang susah atau agak ribet adalah kita sebagai marketer atau orang produk dalam memasarkan, gitu Bu. Oke, berarti dia akan, kalau marketing harus ada strateginya ya gitu, untuk masuk ke pasar yang baru ya. Oh oke, itu berapa lama kalau untuk seorang marketing dia melakukan riset gitu? Oh, bisa lama, tergantung dia mau seberapa cepat untuk melakukannya.
Lama itu kan karena gini loh ya, kalau produknya udah ada atau belum? Oh produknya belum ada, berarti kan dia riset dulu. Setelah riset dia berbikin dulu. Saya kasih contoh deh, kasih contoh nih. Contoh di daerah, kebetulan karena kita dari Jogja. Di daerah Jogja, waktu itu saya pernah mengajar di salah satu perusahaan nugget. Jadi potong ayam dan nugget terbesar di Jawa Tengah. Nah pertanyaan yang saya menarik adalah, ketika dia mau ngebuat satu produk, dia melakukan riset dulu dong. Iya. Setelah riset dapat, apa keunggulan produknya? Misalnya contoh, saya baru tahu Bu. Jadi nugget itu, ada yang nugget gampang patah, ada yang enggak. Kalau yang enggak gampang patah, katanya, itu cairan tertentunya, itu sangat dominan. Yang which is akan nggak bagus untuk kesehatan. Tapi yang jadi masalah yang gampang patah, isunya adalah customer nggak mau beli. Iya dong, kayak ibu ngeliat misalnya nugget angka 8, angka berapa, terus atau gambar ayam, terus kemudian patah. Ibu nggak akan beli dong. Ibu cari yang bagus dong. Nah, bisa nggak kita menjelaskan kepada customer, kenapa yang gampang patah itu malah yang bagus? Bener dong? Nah, kemudian dia riset tuh. Dia punya tuh orang-orang food industry atau food teknologi gitu ya, orang-orang pangan, ahli pangan, itu ngebuat produk, Bu. Sama aja kayak contoh, kalau di Jogja kan mungkin kita tahu, gudeg itu dimasukin kaleng, Bu. Nah, jadi kayak sarden. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi itu food teknologi atau food apa ya, pangan teknologi pangan gitu. Itu ngebuat itu, Bu. Berarti ada tim risetnya. Ada tim risetnya, makanya saya bilang nggak bisa mengatakan riset itu butuh berapa lama, nggak tergantung. Jadi kalau ditanya produk ini gampang laku dijual atau enggak, buat saya produknya kelebihan keunggulannya apa. Tapi coach dia nggak mau kalau produknya apa, ya kita berikan edukasi. Jenis produk ada dua, misalnya produk satu yang banyak pengawet, kelebihan produk pengawet adalah tidak gampang patah, kan gitu ya misalkan. Yang kedua adalah produk yang tidak tanpa pengawet. Kelemahannya adalah gampang patah. Kan kita bilang kelemahan. Tapi ibu-ibu kalau dikasih tau kayak gitu, apa yang terjadi? Ibu-ibu otomatis akan mencari makanan yang kelihatannya, oh ini patah nih, berarti bagus. Sama kayak contoh ibu beli mangga, tahu di mana mangga itu bagus? Dicium pantatnya mangga, gitu kan ya contoh ya. Kelapa, tahu di mana itu kelapa bagus? Diketok-ketok gitu kan misalnya. Nah itu yang kita ciptakan, kita create. Berarti sama kayak misalnya kita masuk satu brand ke satu tempat, kita riset dulu, baru betul. Makanya kalau sales ditanya kayak gitu, pasti saya akan ngomong, nggak mau kok sulit jualannya, barangnya gampang patah. Loh, sedangkan orang food teknologi yang mengatakan gampang patah itu menunjukkan bahwa produk ini berkualitas karena tanpa pengawet, lebih sehat untuk anak. Berarti itu kan? Oleh salesnya juga. Nah makanya, tapi kalau saya kan gitu. Contoh, saya pernah ngajar di salah satu glamping lah, daerah kawasan glamping. Kawasan glamping itu punya kelemahannya adalah lokasi. Menurut mereka kelemahannya adalah nggak ada wifi, sinyal jelek. Solusinya adalah wifi dipasang. Saya bilang kenapa nggak dijual yang dengan tanpa wifi? Paham nggak maksudnya? Kalau dijual tanpa wifi kita jual apa? Mungkin paket honeymoon, mungkin paket healing. Iya. Bener nggak? Bukan solusinya adalah wifi gitu loh. Atau tempatnya berbukit. Berarti kita bisa jual apa? Paket nginep sana termasuk untuk biar hidupnya lebih sehat, betul nggak? Loh, makanya jadi indas. Jadi kebanyakan sales enggak. Mau ada solusi yang tentang tanjakan-tanjakan itu dia cari gimana solusi untuk memperbaiki itu. Kalau saya emang enggak. Kalau mama jalan terjal, dampak bagusnya apa? Oh lebih sehat. Oh buat anak-anak muda, lebih senang hiking dan sebagainya. Oke kan? Nggak ada wifi, bagusnya apa? Nggak ribet dan sebagainya. Betul nggak? Betul nggak? Nah itu maksudnya Bu. Misal contoh, kok tempatnya nggak ada AC ya? Ayo, kira-kira bagusnya nggak ada AC apa? Udara luar harus masuk. Udaranya berarti sejuk dong. Asumsi karena nggak ada itu kan? Ya, nah, kayak gitu maksudnya Bu. Kita bisa nggak meng-create itu? Oke. Masuk akal ya? Ya. Kebanyakan orang nggak dicari solusi, diperbaiki. Lah kalau diperbaiki kelebihan kita apa? Glampingnya sama-sama punya wifi. Ya nggak? Glamping lain juga bisa jadi punya wifi. Itu makanya fokus pada kelebihan, bukan pada kekurangan itu. Kalau saya bilangnya gini,
Kekurangan kita, kekuatan kita. Kekurangan kita, kekuatan kita. Apa kekurangan yang kita punyai, itu jadi kekuatan. Contoh, restoran, nggak ada piring. Kelemahan dong. Bikin pakai daun pincuk. Jadi kekuatan nggak? Nah itu maksudnya, Bu. Kelemahan jadi kekuatan. Jadi cari apa kekuatan yang kita mau tawarkan. Apa kelebihannya tempat itu. Oke. Masuk akal dong? Iya, iya. Kan gitu loh sederhananya, Bu. Jadi tugas kita adalah mencari apa kelebihan tempat itu. Kekurangan itu jadikan kelebihan. Kekurangan jadikan kekelebihan. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, produk meskipun masuk ke produk baru gitu ya, market baru, tidak perlu khawatir karena yang kita fokuskan itu adalah Kelemahan menjadi kekuatan. menjadi kekuatan gitu ya, dan kelemahan itu akan menjadi kekuatan dari produk yang kita tawarkan gitu ya. Nah, oke, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Nah, dengan saya Melani dan Saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye bye.